Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Ontelis? Ya, kali ini saya diundang lagi sama juragannya ini. Saya dipersilakan untuk mereview yang kedua. Ini ada Gazelle Gapit model V8 seri 5 ya. Ini untuk jenisnya jenis all black karena di sini minim chrome ya. Jadi tidak ada vernikel, tidak ada chrome. Dari stang sampai ke bawah ini jarang saya temukan chrome-nya di sini. Sedangkan Gazelle seri 5 ini diproduksi sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia II itu rentan waktunya April 1939 sampai Maret 1945. Nah, jadi begini sobat Ontelis, mengapa Gazelle ini disebut V8? Karena kerangka framenya banyak ditemukan sudut-sudutnya yang menyerupai huruf V. Ya, makanya nanti seperti apa kita lanjut saja, di mana letak yang saya maksud huruf P8 tadi. Jadi sudut-sudutnya itu ada 8. Oke. Ya, jadi gini sobat Ontelis, sebelum Perang Dunia Kedua itu sebelum tahun 1939, seri 5 ini masih gampang masuk ke Indonesia ya. Terus untuk Gazelle seri selanjutnya itu sangat sulit masuk ke Indonesia ya. Ya, jadi gini sobat, kita di sini cuma sharing saja ya. Barangkali sobat Ontelis mempunyai sepeda Gapit ya, Gazelle Gapit seperti ini, mungkin kita bisa sharing lewat YouTube saya. Silakan nanti komen-komen ya sobat ya. Jadi perbedaannya itu ada di sini, di bagian sambungan Gapit yang tengah menyambung antara Gapit dengan frame sanggan sadel yang miring ini ada pentolannya sobat ya. Ya, saya dekatkan kameranya. Ini ada pentolnya ya. Sedangkan untuk Gazelle Gapit seri 6 dan 11 itu polos, tidak ada pentolannya ya. Jadi lain nih perbedaannya ya. Kira-kira seperti itu bagi sobat Ontelis yang mempunyai sepeda Gazelle Gapit, pasti ciri-cirinya seperti itu ya. Kita mulai saja. Yang pertama, kita ke bagian setir atas. Ya, di sini setirnya itu tidak begitu ndangklong ya, seperti ini ya, tidak begitu ndangklong. Nah, ciri-cirinya all black itu di sini. Jadi semua serba polos. Nah, ini menurut saya ini hitam ini sebenarnya ya, tapi cacatnya sudah hilang. Namun di sini tidak saya temukan vernikelnya atau chrome-nya ya. Oke. Terus kita lanjut ke bagian keni. Di sini masih terdapat ketrikan Gazelle ya. Oke. Saya dekatkan dulu kameranya. Oke. Tampak jelas ya di sini. Terus belakangnya ini memakai kunci setir. Oke. Terus untuk konstruksi atau tuas rem ini otomatis ya, atau rem kawin istilahnya begitu. Jadi depan belakang ketika kita mengangkat salah satu handle tuas rem ini, secara bersamaan depan belakang akan mengerem ya. Oke, kira-kira begitu ya. Terus kita intip ke bagian bel ya. Oke. Untuk bel Gazelle ini masih ori ya. Ini terdapat logo Kijang. Kita turun ke bagian konstruksi
rem belakang ya, garis-garis kotak-kotaknya ini banyak atau rengket di sini istilahnya begitu. Terus kita lanjut untuk konstruksi belakang, ini juga masih ori. Baut-bautnya ini juga masih ori ya. Oke, kita turun ke bawah, ini pakai baut minu. Yang depan ini juga masih ori ya. Oke, kita turun untuk kriwilan atau konstruksi rem depan. Ini letternya U ya, huruf U. Namun di sini polos, tidak ada keterikan atau huruf gasil ya. Kayaknya begitu. Ini ada semacam tonjolan. Semacam ada tonjolan di sini ya. Oke. Jelas ya sobat mentalis. Kita naik lagi ke bagian komstir. Nah, komstir di sini itu masih vernikel. Jadi hanya di sini saya temukan vernikelnya. Lainnya itu polos ya. Untuk bagian komstir ini memakai vernikel ya. Jadi bukan all black istilahnya gitu. Terus untuk holder di sini ketutup, namun ini masih ori. Terdapat logo Gazelle harusnya sini. Ini ori ya. Ini saya yakin ori. Ya, kita lanjut untuk bagian lampu. Lampu di sini lampunya itu gede. Mereknya Balaco ya. Atasnya ini ada semacam reflektor. Ini tandanya untuk melihat apabila kita memakai penerangan pada waktu malam, ini kita bisa melihat lampu ini menyala dan ini warnanya berubah merahnya. Ini akan merahnya akan terang sekali ya. Oke. Ini ada keling-kelingnya juga. Belakangnya ini untuk jarak jauh dan jarak dekat ya. Saklar di sini ya. Oke. Kita lanjut. Untuk reflektor dalamnya masih lumayan bagus. Untuk kacanya ini juga masih utuh ya. Di bagian bawah ini ada bukaan atau mur untuk bukaan ya di sini ya. Nah, masih lengkap ya. Kita lanjut ke bagian mahkota porok. Di sini terdapat kuningan ya. Ini bukan vernikel tapi kuningan ya. Terus kita ke garpu bawah, ini all black semua ya. Ini tidak ada chrome. Jadi warnanya hitam. Ya. Tidak ada chrome di sini ya. Ini tidak ada chrome. Polos hitam ya. Oke. Terus untuk sliper dulu ya. Nah, slipernya cirinya seperti ini. Ini masih ori. Masih terdapat juga ini emblem dari pabrikannya sana. Bisa dekatkan kameranya. Oke. Ini terdapat tulisan Gazelle Huis Welter Verden ya. Ini masih asli dari bawaannya. Sangat istimewa sekali ya, sobat Ondalis. Nah, di sini juga ada maskot berbentuk kijang. Ya. Ini sangat unik ya. Ini asli dari bawaannya pabrik sana kayaknya. Nah. Ini bentuknya. Ini apa? Buat penyangganya maskot kijang ini bentuknya mengkotak ya. Ini semacam ada keling ini. Tapi bawahnya bukan keling tapi mur. Oke. Kita lanjut ke bagian kiri dulu. Ini ada kunci roda depan. Nah. Ini ada reflektornya ya. Ini ada kunci roda depan berbahan kuningan. Bentuknya sangat unik sekali ya sobat. Anakan kuncinya juga masih ada ya. Ini jelas lawasan sekali ya. Nah, terus untuk penyanggar kriwelan depan atau rem depan ini pakai klem ya.
Ini juga masih ori. Kanan dan kiri ini memakai klem. Ya. Ini juga masih ori. Bentuknya seperti ini sobat. Oke. Jelas ya sobat Ontelis. Nah, tadi yang lampu penerang depan itu mereknya Balaco ya. Begitu juga untuk dinamonya. Ini juga merek Balaco. Saya dekatkan kameranya. Ya. Jelas ya Ontelis. Ya, di sini ada Balaco Holland. Ya. Bentuk bodi atau lekuk-lekuannya ini sangat jelas. Ini ada kotak-kotak seperti ini ya. Ini ada kotak-kotak ya untuk dinamonya. Ini ada kotak-kotak melingkar ya. Sangat unik sekali ya. Terus untuk kabelnya ini single. Nah, ini single ya sobat Ontelis. Jadi kabelnya cuma satu. Nah, ini single dinamo untuk kabelnya ya. Kita lanjut ke bagian roda depan. Ini ban reflektor ya. Namun keunikannya itu ada di sini sobat Ontelis. Ini masih ori ya, dari pabrikannya Belanda sana. Dari pabrikan Gazelle sana. Ya. Bisa kita lihat sobat Ontelis. Di sini terdapat masih sangat jelas. Ini ada Gazelle Basic ya. Sangat jelas ya sobat Ontelis. Ini sangat identik dan sangat ori ya di sini ya. Masih punya Gazelle. Terus kemudian peleknya ini pakai pelek leper. Nah, pelek leper ya. Di sini mentol sekali. Jumlah rujinya ini mestinya 36 ya. Ini 36. Ya, oke. Masih terdapat tutup pop ventil yang terbuat dari kuningan. Kita pindah dulu, masih di bagian roda. Yang bagian kanan ini ada angka 40635 ya. Sebelah belakangnya ini ukuran. Kita lanjut lagi untuk selebornya, ini juga masih ori. Terus untuk emblem bagian selebor ini bentuknya sudah besar ya. Oke. Kita bisa bedakan ya. Nah, di sini ini bentuk emblemnya pada bagian selebor ini sudah besar ya. Diameter lingkarannya ini sudah besar. Nah, perbedaannya di mana antara Gazelle 12? Kalau Gazelle 12 kemarin saya sudah menjelaskan bahwa Gazelle 12 ini bentuknya kecil dan agak lancip gitu ya. Elips tapi kecil sekali. Ini kan besar ya. Ini besar sekali. Jadi ini untuk Gazelle seri 3 ke atas. Ini emblemnya sudah besar ya. Jadi beda sekali ya. Oke, untuk sandaran selebor bentuknya bulat ya. Oke, ini hampir mirip dengan Fonggers ya. Oke, ini bulat. Terus kita ke bagian hub depan. Kita dekatkan. Ya, di sini masih ada ketrikan Gazelle. Namun ini tidak miring ya. Ini tidak miring. Yang miring itu hanya dimiliki oleh Gazelle 12 ya. Untuk yang 3 ke atas tegak. Jadi bukan miring. Jelas ya sobat Ontelis. Terus untuk putaran roda depan ini istilahnya kapkun. Nah, kapkun atau memakai konis, istilahnya begitu ya. Ini jadi memakai konis atau kapkun ya. Oke, kita pindah ya sobat ya. Tadi jelas ya untuk bagian hub depan. Kita lanjut lagi ke bagian setrem ya. Setrem atas tadi sudah. Nah, kita lanjut mulai dari sini ya. Ini masih ori ya. Sangat jelas di sini bautnya baut Mins. Ya, oke. Ini juga masih ori. Nah, ini ada jalurnya di sini ya.
Nah, jadi bautnya ini nembus. Ya, ini bautnya nembus ya. Jadi jalurnya itu di sini. Kemudian jalur yang kedua ada di bawah. Ya, ada di bawah bracket. Oke. Di sini ya. Jalur yang kedua itu ada di bawah. Jadi jalurnya cuman ada 2. Kita lanjut lagi ke atas ya, sobat. Terus untuk selanjutnya, nah ini kepala bagian yang konstruksi di atas ini bentuknya seperti ini ya, seperti huruf V, seperti huruf V. Kemudian di sini juga masih ori ya, bawahnya minus semua ya. Oke, ini bawahnya minus semua. Nah, terus untuk yang atas ini ada pipa untuk jalan kabel ya. Ini ke bawah, kemudian dia melengkung ya. Ke bawah dia mentok atau berhenti di sini. Ya, berhenti di sini ya, sobat. Tidak kelihatan. Nah, ya. Berhenti di sini. Untuk jalur kabel stopan belakang ya. Ya, jadi unik sekali ya, sobat Entalis. Nah, di sini untuk penguatnya itu berupa klem. Rumah kabelnya ini untuk penguatnya berupa klem. Jadi bukan tanam ya. Terus kita lanjut ke bagian set rem dulu. Ya, ini masih asli ya. Ini kawat dan ini plat ya. Oke, silahkan diamati sendiri sobat. Ini masih orinya semua ya. Nah, kemarin saya mereview Gazelle Heron seri 2 itu, di sini bautnya baut min semua, tapi di sini berupa keling ya. Sangat jelas sobat, ini berupa keling ya. Depan sama belakang ini berupa keling ya. Oke. Terus di sini ada per ya. Per atau cantolan untuk memainkan konstruksi rem ini ya. Oke. Kita lanjut ke belakang. Untuk baut joinnya ini berupa mur seperti grendel korek ini ya. Nah, ini ya. Ya, ini fungsinya sebenarnya untuk nyetel rem ya. Jadi untuk remnya kita nyetelnya di sini. Nah, saya dekatkan. Nah, ini fungsinya untuk nyetel rem ya. Sobat Entalis, ini masih ori ya. Oke. Sini untuk nyetel rem sebenarnya seperti grendel korek. Oke. Ya, bisa kita lihat lekukan set rem belakang itu sama dengan yang depan tadi ya, namun penampangnya agak lebar. Oke. Nah, bisa kita lihat untuk klemnya ini juga masih ori ya, sangat jelas. Oke, sobat Entalis, jelas ya. Terus kita lanjut ke bagian jagang samping ya. Di sini ya, jagang samping ini juga masih ori. Ini terdapat tulisan Gazelle ya. Ini kuningan semua ya, banyak ini kuningan. Ini bahannya kuningan ya sobat. Bentuknya sangat unik ya, bisa kita lihat. Ini bentuknya sangat unik sekali ya. Oke, kita kembali lagi ke tengah ya. Nah, di sini pedalnya ini ori ya. Di sini masih terdapat logo Gazelle ya. Kemudian kling yang bawah ini kecil. Nah, penasaran kan? Penasaran kan ini apa ini? Nah, sekarang kita balik. Nah, di sini ada besi melintang ke tengah-tengah pedal ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menyetabilkan pedal ini
atau memposisikan karet yang kita pijak itu posisinya akan selalu di atas. Fungsinya ya untuk itu, supaya pedalnya, supaya karet pedal ini awet ya. Sekarang saya lepas. Nah, unik ya sobat ya, unik sekali ini. Ini saya lepas, ini posisinya kembali ke bawah. Ini fungsinya untuk sebagai pemberat ya. Supaya apa? Supaya karet-karet ini selalu posisinya di atas kalau kita memakai untuk ngontel ya. Jadi nanti yang atas ini akan habis dulu ya, yang dipijak. Jadi dia nggak mungkin ketuker. Karena waktu kita posisi berhenti, dia akan kembali lagi ke atas. Ya, pada intinya fungsinya begitu. Kanan kiri juga begitu ya sobat ya, sama ya. Oke. Jadi posisinya nggak mungkin ketuker ya. Oke sobat, jelas ya sobat. Kita lanjut ke tuas atau engkol pedal ini. Ini agak begitu pendek ya. Namun ini juga lawasan. Ini tidak ada chrome. Ini benar-benar all black. Ya, polos, nggak ada chrome, nggak ada vernikel. Ini benar-benar polos ya. Oke. Terus untuk as tengah ini juga masih ori. Ya. Untuk baut engkol ini ada tutupnya berupa kuningan ya. Tentu untuk semua Gazelle yang ori ini ada logo atau huruf Gazelle-nya di sini ya. Terus untuk branket ini ukuran 40 ya. Ukuran 40. Oke. Nah, untuk bagian tengah ini menggunakan Gotri atau rumah Gotri tadi ya. Cup and Cone tadi ya. Cup and Cone atau rumah Gotri di sini ya. Jadi bukan memakai klaker karena pada zaman dahulu belum ada teknologi bearing, kira-kira begitu sobat. Terus yang bagian kanan ini ada pentolan atau cenilan di sini ya sobat tulis. Saya dekatkan. Nah ya, ini untuk pelumasan oli ya di sini ya. Ya, yang Gazelle seri 2 kemarin ada di sebelah kiri ya. Nah, sangat jelas di sini ya, ada nomor branketnya. Oke. Kita lanjut ke belakang ya. Di sini ada dudukan katengkas ya. Ini cor menyatu dengan supitan ya. Jadi untuk jenis dudukan katengkas ini memang didesain sama pabrik. Ini bisa dipasang dua versi ya. Bisa dipasang untuk katengkas blengker, juga bisa dipasang untuk katengkas besi. Jadi katengkasnya ini bisa dipasang besi, bisa dipasang blengker, kira-kira begitu ya. Sementara untuk Gazelle seri 6 ini sudah memakai katengkas besi ya. Sudah memakai katengkas besi. Oke. Kita lanjut untuk bagian supitan. Nah, ini ori bawahnya Gazelle ya. Ini ori ya. Kemudian ke belakang. Nah, bisa kita lihat di sini sobat Antelis. Nah, ini misah ya, sobat. Ini misah. Beda sekali dengan Simplex palang gapit ya. Kalau Simplex palang gapit di sini menyatu. Ya, kalau Simplex palang gapit di sini menyatu ya. Antara gapit, antara supit, antara frame yang miring ini menyatu ya kalau Simplex palang gapit. Tapi kalau Gazelle gapit ini misah ya, bedanya di situ. Bedanya antara Simplex palang gapit dan Gazelle gapit ini bedanya di situ. Bentuknya yang belakang ini
misah ya. Oke, jelas ya sobat Antelis. Ya. Kita lanjut lagi ke atasnya dikit. Di sini ada cantolan untuk bagasi atau cantolan karet ya. Kemudian yang belakang ini dilengkapi double fungsi untuk jagang standar belakang menyatu dengan boncengan ya. Oke. Di sini juga masih ada ya dari pabrikan Gasel sana ya. NV Burgmeter Amsterdam. Boncengan ini pendek. Ini seperti Gasel seri 2 Heron kemarin ya. Ini pendek. Nah, di sini ada penjepit standar jagang belakang. Ini ada ketrikan huruf Gasel juga ya. Unik sekali ya. Nah, oke. Nah, karetnya yang atas itu nyantolnya di sini ya. Ada 4 di sini. Oke, ini lawasan. Kita lanjut ke belakang. Stopan belakang di sini misah ya. Ini ada bautnya di belakang. Ya. Jadi jangan disamakan. Kenapa kok nggak monyong ya? Untuk stopan belakang. Jadi tidak semua Gasela itu stopan belakangnya monyong atau nempel, ibaratnya begitu ya. Nah, seperti gambar ini. Nah, untuk Gasel seri 1 sampai 5 itu misah ya. Seperti ini. Antara selebor dan stopan itu misah. Ya. Dihubungkan dengan baut belakang, ya. Untuk 6 ke atas itu sudah memakai monyong atau nempel ya. Oke, jelas ya. Untuk 1 dan 5 tadi misah stopannya ya. Nah, bisa kita lihat di sini reflektornya ini di sini nyala ini kalau malam ya, karena terhubung dengan dinamo belakang ya. Sementara untuk jalur kabelnya di bagian kanan, selebor kanan, ini kabelnya masuk ya, sobat Antelis. Ini kabelnya masuk ya, jelas. Ini kabelnya masuk, masuknya itu ke dalam selebor, ya. Dia masuk ke belakang, ya. Sini ya, dia nembus ke belakang sini, memberikan cahaya pada stopan belakang. Oke, jelas ya sobat Antelis. Terus kemudian kita lanjut ke bagian emblem belakang. Ini juga sama yang depan tadi ya. Oke, jelas ya sobat Antelis. Di sini ada baut kuningan juga masih ori. Cagak selebor atau sandaran selebor ini juga masih ori. Nah, warna dan badiknya ini jelas sama ya. Di sini ya, ada garis reflektornya di sini. Nah, tampak jelas di sini mereknya Halford ya, Halford. Oke. Untuk peleknya juga sama. Ini pelek leper. Terus untuk spak-spaknya ini juga ori ya. 3 naman. Yang jelas ini mentol ya. Ini mentol yang jelas ya. Kita naik lagi ke bagian hub belakang. Di sini juga ada huruf Gasel ya. Nah, ini ada huruf Gasel. Saya dekatkan dulu kameranya. Oke. Sangat jelas ya di situ ya. Ada tulisannya Gasel di situ. Tapi tidak miring ya. Terus ini untuk setelan rantai ini juga kanan kiri ada. Pakai anting ya. Oke, kita lanjut ke bagian kanan tapi kita ke bawah dulu aja ya. Untuk gearnya di sini memakai gear The Village ya. Kita naik ke stopan tambahan atau stopan belakang. Untuk stopan samping, ini lawasan ya. Terdapat merek Lucas di sini ya.
Saya dekatkan kameranya. Ini ada merek Lucas. Ya. Jelas ya sobat tulis. Signa Lucas ya. Kita intip ke bagian belakang ya. Ini reflektornya ini kalau malam bisa menyorot. Kalau ada kendaraan dari belakang ini kelihatan sekali ya. Bentuknya sangat unik sekali. Oke, kita naik ke bagian kunci roda belakang. Nah, di sini memakai kunci jam ya. Ya. Untuk bagian pompa, di sini memakai pompa lawasan. Ya, ini terbuat dari bahan kuningan. Sangat unik ya. Ya. Silakan diamati sobat Ontelis. Ini kuningan. Nah, jangan disamakan untuk dudukan atau tempat pompa ini ya. Saya dekatkan di sini sobat Ontelis. Jadi tidak semua gazelle pada dudukan pompa itu selalu cor atau nyambung. Ini tidak ya. Khusus untuk seri 345 ini dudukannya nyambung seperti ini ya. Kemarin saya sudah mereview gazelle seri 2 itu kan pakai klem ya. 1 2 pakai klem, atas bawah itu pakai klem. Kemudian yang seri 6 kembali lagi memakai klem ya. Jadi jelas sobat Ontelis ya. Untuk seri 1 2 memakai klem, 3 4 5 pakai cor, kemudian yang 6 ke atas itu memakai klem. Jelas ya sobat Ontelis. Jadi sangat rumit sekali. Kalau kita mikir-mikir itu untuk mendesain pompa aja berubah-ubah dari pabrikan gazelle. Jelas ya sobat Ontelis. Sobat Ontelis, untuk bagian pompa tadi sudah ya. Kita lanjut ke atas dikit ke bagian nomor seri. Nah, di sini serinya seri 5 ya. Di sini. Terus untuk jumlah digit ini ada 6 angka ya. Ini ada angka 5 06 205 ya. Ini jadinya serinya seri 5. Kemudian belakangnya ini nomor urut kode produksi sepeda ya. Nah, jadi di awal tadi sudah saya jelaskan ya, untuk gazelle Gapit seri 5 ini diproduksi sebelum Perang Dunia Kedua ya. Jadi produksinya sebelum April tahun 1939. Jadi produksinya antara Januari, Februari, Maret 1939. Jadi gazelle ini sudah keluar ya. Jelas ya sobat Ontelis. Kita lanjut untuk atasnya lagi sedikit. Dudukan saddle ini buntu ya. Ya, jadi sobat Ontelis, di sini itu bukan gazelle Dims ya. Jangan salah, kita jangan salah membedakan antara gazelle Dims, Heron. Ini jenisnya jenis unisex ya. Karena dia gapit. Ya. Ini jadi bukan perempuan. Bukan sepeda perempuan, tapi ini jenisnya jenis unisex ya. Jelas ya sobat Ontelis. Kita dekatkan dulu untuk saddlenya bagian tengah ini ada semacam cowakan. Nah, seperti ini ya. Ini difungsikan untuk kesehatan zaman dulu ya. Ya. Untuk kesehatan ini. Kira-kira seperti itu. Bentuknya sangat kecil. Nah, terus dipadu dengan per. Ya. Pernya ini sangat besar-besar sekali ya. Ada 3 di sini. Ini ada 3. Terus ini Ada dompet. Ada dompet kulit di sini.
Ini juga masih ori. Ada tulisan Gasel ya. Kita turun ke bawah ke bagian katenggas. Ini memakai model plengker. Ini sebenarnya mahkotanya sama seperti Gasel seri 2 ya. Di sini ada mahkotanya. Ya. Ada mahkotanya plengker tuh di sini. Ya. Nah, jelas ya sobat analis. Terus untuk dudukan belakang kita bisa lihat ini menyatu ya. Jadi ini nyatu dengan frame sama seperti yang depan tadi ya. Ini juga menyatu dengan frame. Kita lanjut untuk bagian rantai. Di sini rantainya saja masih ori ya. Bisa kita lihat. Nah, untuk keling-kelingnya rantai ini ya, ini ada semacam lubang ya. Jelas ya sobat analis. Ini ada semacam lubang. Ini masih orinya ya. Istimewa sekali ya. Terus untuk bagian crank atau G depan ini berlogo Kijang ya. Ini berlogo Kijang. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada logo Kijang di sini. Untuk jumlah gearnya ini 48 ya. Jelas. Terus untuk bagian engkol di sini juga ada ketrikan Gasel ya. Namun sudah agak hilang di sini ya. Untuk as pedal ini juga masih ori ya. Masih ada tutup kuningan. Oke. Kita turun ke bawah tadi. Untuk bagian pedal sudah saya jelaskan tadi ya. Ini jadi ada penyeimbangnya. Dia nggak mungkin ketuker waktu kita ngontel ya. Yang posisi bawah tetap di bawah, yang atas tetap di atas. Sama. Ini juga terdapat logo Gasel ya. Oke. Kita perjelas lagi untuk Gasel seri 5 yang saya katakan tadi. Untuk sudut-sudut kerangkanya ini banyak yang membentuk atau menyerupai huruf V ya. Akan saya tunjukkan mulai yang pertama dulu dari depan ya sobat. Nah, jadi sudut huruf V-nya itu yang pertama di sini ya. Ini 1 ya. Pada bagian leher depan yang menyambung dengan gapit. Ini kita hitung 1 ya. Kemudian yang kedua kita turun ke bawah ya. Jadi yang kedua ini yang membentuk huruf V ya. Ya, jelas ya sobat analis. Jadi ini 1, 2 yang bawah. Kemudian kita geser ke atas dulu. Nah, ini membentuk huruf V ya. Oke, ini membentuk huruf V. Ini dihitung 3. Kemudian yang sebelah kanan ini dihitung juga 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian 5-nya di sini. Oke. 5-nya di sini sobat. 5-nya di sini ya. Terus kemudian kita ke belakang, ini dihitung yang ke-6. V-nya di sini yang ke-6. Ya. Banyak leku-lekuan yang membentuk huruf V. Ya. Mengapa disebut Gasel seri P8 tadi ya? Karena sudut-sudutnya banyak yang bentuk huruf V ya. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang bagian kanan ya. Yang sebelah sini. Tapi bagian kanan. Itu 7 ya. Kemudian yang terakhir kita kembali lagi ke atas ya. Nah, di sini ya. Ini membentuk huruf P ya. Nah, kemudian kenapa di tengah-tengah ini nggak bisa dikatakan membentuk huruf V? Karena di sini sudutnya sudah lain ya ini ya. Seperti huruf U. Yang belakang juga begitu ya. Ini seperti huruf U. Ya. Oke ya sobat analis, itu tadi review kita sore kali ini.
sudah saya jelaskan, ini ada Gazelle P8 Gapit ya. Sekarang saya kasih pertanyaan, mengapa Gazelle mengeluarkan model Gapit? Ya, ayo, coba tebak ya. Karena Gazelle Gapit ini tidak mau kalah dengan produksi Simplex ya. Untuk Simplex sendiri kalau nggak salah itu ada Simplex Palang, ada Simplex Palang Gapit. Kemudian untuk Gazelle tidak ada Palang Gapit, tapi hanya memproduksi Gapit sama Gazelle Palang saja. Ya, bedanya itu. Jadi bedanya dua itu ya. Dia tidak mau kalah saingan dengan dengan Simplex. Ibaratnya begitu pada waktu itu ya. Jadi Gazelle juga tidak mau kalah dengan Simplex ya. Jadi bedanya itu, kalau Simplex itu ada Simplex Palang, ada Simplex Palang Gapit. Kemudian untuk Gazelle tidak mengeluarkan Palang Gapit, tapi cuma ada Gazelle Palang dan Gazelle Gapit. Dia tidak mengeluarkan Palang Gapit. Kira-kira seperti itu. Nah ya ini yang sudah saya jelaskan tadi, modelnya Gapit ya, atau istilah terkenalnya ini Gazelle model unisex ya, kira-kira begitu Sobat Ontelis. Ya, ini yang terakhir Sobat Ontelis. Untuk yang terakhir bagian ori ini tadi sebenarnya ada 2% yang enggak ori. Ya, apa yang enggak ori kira-kira? Ini ada 2 yang enggak ori ya. Tadi sudah saya jelaskan loh. Coba tebak Sobat Ontelis. Ini yang tidak ori apa? Ayo. Yang tidak ori apa? Ayo. Coba tebak. Ya. Nyerah. Ini pasti nyerah ya. Jadi yang tidak ori tadi roda belakang, karena tidak sesuai dengan yang depan. Kalau yang depan tadi masih ori ya, ada logonya Gazelle. Terus yang 1%-nya apa? Ini satu tidak ori pada bagian roda. Kemudian 1%-nya itu sama dengan Gazelle yang saya jelaskan kemarin ya. Pada bagian plengker ini harusnya ada perlak ya. Namun perlaknya ini sudah tidak kelihatan, sudah tidak ada. Maaf, karena sudah kemakan usia, untuk perlaknya ini sudah tidak ada. Oke, jelas ya Sobat Ontelis. Ya, jangan lupa yang terakhir tetap ikutin konten dari Cairi Jadul, tetap dengan seputar sepeda-sepeda tua ya. Ya, motivasi konten kami, apapun merek sepeda Sobat yang Anda miliki saat ini adalah kayuan yang terbaik yang Sobat miliki untuk saat ini. Jadi Sobat Ontelis, untuk saat ini yang belum mempunyai sepeda bagus, itu kita jangan kecil hati. Kita tetap selalu ngontel aja ya. Kita nyari pas duluran, kita nyari persaudaraan, dan intinya kita itu sepeda itu sebagai sarana olahraga ya. Ada teman saya yang di Surabaya itu tiap hari itu ngontel ya, dia dipakai untuk sarana bekerja. Bagus saja itu sebenarnya Sobat Ontelis. Oke, itu saja review sore kita kali ini. Saya akhiri. Selamat sore.